Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah. Dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom pemirsa, jumpa lagi bersama saya dalam program Penolong yang Sepadan. Mari kita lihat apa yang dikatakan di dalam Alkitab, di Titus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Ketika kita melakukan aktivitas berumah tangga, kalau kita perhatikan ayat ini, penolong yang sepadan, mari sadari bahwa segala yang kita lakukan bukan hanya tentang kita. Bagaimana kita melayani suami, bagaimana kita melayani anak-anak, rupa-rupanya itu tidak hanya bertujuan pada hari itu saja. Tetapi Alkitab berkata ada satu tugas yang sebetulnya dipercayakan kepada perempuan-perempuan tua, yaitu perempuan-perempuan senior yang mungkin dia adalah seorang ibu di dalam rumah tangga, di mana apa yang dia lakukan itu akan diajarkan kepada generasinya, akan diteladankan kepada generasinya. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu di dalam rumah tangga kita, kita perlu hati-hati. Kita perlu melihat apakah ini menjadi sebuah contoh yang baik atau tidak. Banyak terjadi rumah tangga di dalam kehidupan sehari-hari yang katakanlah situasinya negatif adanya, tidak menyenangkan untuk dilihat. Dan ketika ditelusuri mengapa hal itu terjadi, ada warisan daripada orang tuanya terdahulu. Jadi kalau misalnya ada istri-istri yang galak sama suaminya, ada ibu yang galak sama anak-anaknya, rupa-rupanya ketika ditelusuri itu hasil dari mereka melihat ibu mereka di rumah tangga ibu mereka terdahulu. Namanya anak, kita melihat bagaimana ibu kita berinteraksi dengan suaminya. Namanya anak, kita melihat bagaimana ibu kita berinteraksi dengan kita, dengan kakak kita, dan dengan adik kita. Nah, mungkin saja anak-anak sudah menyadari bahwa itu tidak baik, itu salah. Tapi jangan lupa penolong yang sepadan, yang namanya memori kadang-kadang tidak tersadarkan. Itu yang direkam, itu yang diresapi. Dan ketika mereka berumah tangga, tanpa disadari juga, mereka lakukan terhadap anak-anak mereka. Nah, penolong yang sepadan, mari bersama dengan program ini kita mulai berhati-hati dengan apa yang kita lakukan. Jadi, maksimalkan teladan yang baik, teladan yang seharusnya. Tetapi persoalannya mungkin seperti ini. Saya melakukan seperti ini kepada suami saya melakukan seperti ini kepada anak-anak saya juga akibat dari apa yang saya wariskan dari ibu saya dahulu, dari ayah saya dahulu. Nah, kalau sudah seperti ini kan jadi turun-temurun ya. Dari kita ke anak-anak kita mendapatkannya dari orang tua kita.
Kalau yang baik tidak ada masalah, bagaimana kalau yang tidak baik? Nah, untuk itu mari kita mulai perbaiki dari diri kita sendiri. Ada kalimat berkata demikian, kita tidak bisa mengubah masa lalu. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi dari rumah tangga orang tua kita. Tetapi kita bisa mengubahnya mulai dari kita, sehingga nanti kita akan memberikan teladan yang baik dan memberikan warisan yang baik kepada anak-anak kita. Jadi kalau misalnya kita tahu itu salah yang dilakukan oleh mama saya dulu salah, dan kemudian itu terekam dalam pikiran kita, maka mari kita berdoa kepada Tuhan dan meminta pengudusan pikiran ya, supaya hal itu tidak terikat di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saat ini kan banyak yang namanya seminar-seminar keluarga, baik itu parenting, baik itu pernikahan. Mari mulai belajar untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang baru, bagaimana membina rumah tangga yang baik, menjadi istri yang baik, atau menjadi ibu yang baik. Jadi kita sudah bisa menghilangkan warisan yang diberikan oleh orang tua kita yang dulu terekam di dalam pikiran kita. Dan bersama dengan kuasa Roh Kudus, mari penolong yang sepadan, kerjakan yang seharusnya sesuai dengan firman Tuhan, seperti apakah seorang ibu dan seorang istri bersikap di dalam keluarga. Nah, kalau kita sudah melakukan demikian adanya, itu yang akan kita perlihatkan kepada generasi kita. Dan itu yang akan terekam di dalam generasi kita. Kalau nanti anak-anak kita merawat cucu kita dengan baik, maka kita bisa berbangga hati. Karena kita bisa katakan, itu dia melakukannya karena mencontoh saya. Nanti kalau kita lihat bagaimana anak-anak kita memberkati keluarganya, merawat keluarganya dengan luar biasa, kita juga bisa bersyukur karena kita mengambil bagian dari situasi itu dan berkata, mereka melakukannya karena mereka meneladani kami. Nah, indah bukan kalau kita generasi lepas generasi melakukan hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu sekali lagi penolong yang sepadan, mari mulai sekarang berikan teladan yang baik, kerjakan yang baik untuk menjadi contoh yang luar biasa bagi generasi kita. Berbenah diri kalau memang ada yang harus dibenahi. Dan jangan lupa kita memiliki Roh Kudus yang selalu akan memampukan kita dan akan menolong kita untuk menjadikan diri ini penolong yang sepadan yang menjadi berkat bagi rumah tangga kita. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati.